Duriannya sudah berbunga. Kegiatan hari ini adalah mengolah lahan, mencangkul, membuat lubang tanam, membuat pancang tanaman, di depan ada 4 pohon durian. Yang ini pun durian juga. Yang ini cempedak. Ini pondoknya. Ini ada kebun sawit. Yang ini nanti untuk sawah. Untuk sawah. Di seberangnya ada kebun sawit luas milik pribadi perorangan. Yang sebelah sananya lahan kosong belum ditanami. Biasanya ditanami komoditi jagung hibrida. Nah itu yang udah berbunga itu buah matoa, pohon matoa, buah matoa. Memanfaatkan lahan seefektif mungkin, tapi di sini ada tanaman buah-buahannya seperti durian, buah matoa, cempedak. Oh, mangga juga ada, pohon mangganya.
Nah, sekelilingnya udah dikelilingi oleh kebun sawit pribadi. Cuaca kali ini cukup panas, 34 derajat Celcius. Posisi di Sansak, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi potensinya masih banyak, masih luas untuk dikembangkan. Bisa untuk perkebunan sawit, bisa untuk perkebunan buah-buahan, hortikultura, atau enggak padi dan palawija. Padinya di sini di sawah dataran rendahnya. Ini yang agak dataran tingginya. Ini buat nanti bisa buat jagung, bisa buat peranggi, bisa buat pare, bisa buat cabai, bisa. Kecuali di sini yang nggak bisa tuh sayur kol nggak bisa, kentang nggak bisa karena cuacanya panas. Kalau kol tumbuh tapi dicoba tuh malah mekar semua, nggak bulat. Ini bekas kebun jagung, mau diolah lagi tanahnya. Jadi untuk sebagai gambaran bagi yang ingin merantau ke Kalimantan Barat, masih banyak di sini tanah-tanah kosong, tanah-tanah yang bisa dibeli dengan skala murah. Ada yang harga 8 juta, ada yang harga 10 juta, ada harga 15 juta, 20 juta, tergantung letak lokasi strategis enggaknya. Dan untuk legalitas suratnya, kalau udah sertifikat hak milik atau SHM biasanya lebih mahal, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang masih surat SPT ataupun SKT, surat keterangan tanah dari desa. Jadi bagi para perantau yang ingin merantau mencoba ke Kalimantan Barat, mencoba peruntungannya, mengadu nasib, di sini gambarannya seperti ini. Jadi peluangnya masih banyak yang bisa kita manfaatkan, bisa kita olah. Kita beli tanah di awal misalnya 10 juta per hektar, kita buka awalnya untuk tanam ladang sambil berladang padi, sambil nanam kelapa sawit bisa juga. Nah, selama 3 tahun sawit itu belum menghasilkan, kita sambil di sela-sela gawangannya itu kita bisa tanam jagung, bisa tanam cabai, bisa tanam semangka, bisa tanam labuh-labuhan gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, jadi misalnya untuk ladang pertama, tahun pertama pas tanam buka lahan, tanam padi ladang dan tanam sawit. Padi ladangnya itu kisaran 5 bulan sampai 6 bulan panen. Nah, setelah itu lanjut lagi supaya lahannya tidak kembali semak, langsung diolah lagi, dibersihkan lagi lahannya, baru ditanam jagung. Nah, periode pertama, tahun pertama udah panen, udah dapat hasil panen padi ladang dengan jagung hibrida. Jagung hibridnya 4 bulan kita bisa jual ke pengepul atau tengkulak. Selama 4 bulan tuh hasil untuk mencari uangnya gitu. Jadi ya kalau untuk mencari makan dari hasil padinya, untuk bisa kita makan, untuk uangnya dari hasil penjualan
hasil panen jagung hibridanya. Nah, yang tahun keduanya pun begitu juga bisa kita manfaatkan, bisa jagung lagi ataupun bisa padi ladang lagi gitu. Tapi biasanya sih kalau udah tahun kedua, tahun ketiga biasanya tinggal tanam jagung ataupun tanam sela-sela gawangannya itu ya cabai rawit, cabai hijau atau cabai keriting, atau enggak biasanya yang mudah perawatannya ya bisa juga dengan ubi jalar, ubi celembu, ubi ungu. Yang penting jangan ketela pohon atau singkong. Kalau singkong kan ini bisa merusak unsur hara tanah gitu ya. Tapi kalau misalkan kacang tanah itu bisa meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah. Terus untuk tahun ketiganya pun sama gitu. Jadi pas begitu nanti tahun keempat sawit ini berbuah, pelepas sawitnya udah ketemu dengan pelepas sawit di sebelahnya, otomatis sudah tidak bisa lagi ditanami, tetapi hasil dari sawit sudah mulai bisa dipanen. Bisa mulai dipanen setelah umur 3 tahun 4 tahun setelah keluar buah pasir, baru kita bisa menghasilkan dari perkebunan kelapa sawitnya. Nah, mungkin itulah untuk gambaran sekilas bagi para calon perantau yang dari kemarin banyak di komentar ataupun di konsultasi via WhatsApp saya menanyakan potensi di Kalimantan Barat seperti apa, terus apakah benar ada lahan yang masih murah, apakah benar ada ibarat kata peluang untuk bisa sejahtera di sini. Kemungkinannya bisa, tergantung kerajinan kita, ketekunan kita, keaktifan kita untuk bergiat dalam mengolah atau memanfaatkan lahan yang ada gitu. Terus untuk masalah sosialnya gimana ya, di sini tergantung tergantung sikap kitanya. Kalau kita baik dengan orang ya pasti orang pun baik dengan kita. Kalau kita jahat dengan orang ya kebalikannya juga, pasti kita pun dijahatin orang gitu. Terus kalau masalah tumpang tindih lahan kan biasanya sebelum akad jual beli lahan tuh kan biasanya saya udah survei dulu, udah saya ukur, terus kemudian dicocokkan di desa, suratnya sesuai dengan surat, terus di lingkungan RT kadesnya ini udah kita cek. Kalaupun itu lahan sengketa pasti kita akan mengetahuinya di awal pas waktu survei awal gitu. Terus ada nanya lagi, prosesnya ribet nggak pembebasan atau jual beli di lahan di Kalimantan Barat ini? Yang udah saya rasakan, kalau dari awalnya lancar, tidak ada masalah, tidak ada sengketa, tidak ada tumpang tindih, suratnya jelas, pemiliknya jelas, itu biasanya hari pertama calon pembeli survei, hari kedua mencocokkan masalah SPT ataupun SHM-nya. Sesuai cocok dengan hasil ukuran. Nah, kalau cocok, deal-dealan masalah harga. Setelah deal harga baru salaman akad jual beli. Nah, kalaupun SHM itu nanti bisa juga di akta notariskan di AJB, akta notaris jual beli di kantor notaris. Kalaupun mau langsung balik nama pun bisa, akta notaris bisa ngurusnya. Tapi kalau untuk surat SKT atau surat keterangan desa atau surat pernyataan tanah dari desa, biasanya nanti langsung di kantor kepala desa itu kita buat surat jual belinya, surat pernyataan tanahnya, dan surat penyerahan tanah. Jadi ada 2 surat yang nanti dipegang oleh si pembeli lahan tersebut. mengenai biaya berapa gitu kan. Nah, menurut pengalaman saya yang di sini, kalau SKT desa atau SPT desa itu per satu suratnya itu Rp300.000, itu untuk biaya administrasi. Terus lagi untuk kalau ke BPN yang kemarin saya pengalaman saya yang untuk balik nama itu kisaran di angka 13 juta.
Tapi kalau untuk daftar baru udah penaikan dari SPT ke SHM itu di kisaran 10 juta lebih untuk jalur umum ya, bukan jalur Perona ataupun PTSL ataupun sertifikat gratis dari pemerintah. Jadi untuk umum seperti itu sebagai gambarannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para penonton channel ini, dan adapun kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan bisa komentar di video ini, ataupun silahkan kalaupun mau konsultasi secara informasi lengkap lebih mendetail, ataupun mau konsultasi secara pribadi nelpon pun berjam-jam silahkan saya layani di saat saya kondisi keadaan kosong ataupun tidak ada kegiatan di nomor WhatsApp 081549223372. Sekali lagi nomor WhatsAppnya 081549223372. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa pada video berikutnya tentang seputar jual beli lahan, transaksi jual beli lahan ataupun lahan pertanian, lahan kosong, lahan karet, perkebunan sawit, perumahan, ruko, atau kaplingan tanah. Nanti di channel ini dibahas ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.